never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Kejuaraan dunia MotoGP terus mengasimilasi salah satu berita terbesar dan terpenting belakangan ini, kepergian Marc Marquez ke tim resmi Ducati mulai musim 2025. GP Italia terakhir adalah episode terakhir dari sebuah sinetron yang sepertinya akan memiliki hasil yang berbeda, karena pihak Borgo Panigale telah memilih Jorge Martin untuk posisi tersebut, sebagaimana dikonfirmasi setelah acara Montmello. Namun, perusahaan Italia itu menunggu Marquez setuju untuk membalap dengan Pramac, dengan Desmosedici GP25. Namun setibanya di Mugello, juara dunia 8 kali itu mulai memberikan tekanan pada Ducati, menegaskan bahwa ia tidak akan membalap dalam struktur Paolo Campinotti. Tidak mempertimbangkannya sebagai pilihan karena ia tidak akan pergi ke satelit lain. Pria dari Cervera mengeluarkan semua senjatanya dalam pernyataannya dan menolak mempertaruhkan posisinya dengan Martin tergantung pada hasil klasifikasi umum dan pada akhirnya, dia akhirnya membalikan keadaan, menjadikannya orang yang terpilih, berlari di sebelah Pecco Bagnaia, dan dengan San Sebastian de los Reyes menuju Aprilia. Beberapa orang terkait di paddock sedang menganalisis langkah ini, yang akan menjadikan Ducati tim terbaik dalam sejarahnya, menurut Gigi Dall'Igna. Seseorang yang angkat bicara mengenai masalah ini adalah Jorge Lorenzo, yang sangat mengenal pabrik Transalpine setelah ia tinggal di sana pada tahun 2017 dan 2018. Juara dunia 5 kali itu mengira mantan rekan setimnya di Honda akan setuju balapan dengan Pramac, itulah sebabnya dia terkejut dengan gerakan itu. Saya terkejut, pertama, tentang berita tentang Martin dengan Aprilia. Kemudian, sudah jelas bahwa Ducati mengincar Marquez setelah pengumuman itu. Tapi saya terkejut, saya pikir akan bagus jika Marc berada di Pramac, dengan motor 2025. Tapi jelas rencananya jauh lebih ambisius. Dia sendiri yang bertanya kepada Gigi Dall'Igna, sebelum menandatangani kontrak, saat masih di Honda, apakah dia akan melanjutkan di 2025 dan 2026. Karena dia tahu, ini adalah tahun transisi. Sementara itu, Aprilia masih menunggu kelengkapan lineup untuk MotoGP musim 2025, pengganti Aleix Espargaro, yang tidak lain adalah teman baiknya Jorge Martin setelah peristiwa Grand Prix Italia terakhir, di mana segala sesuatu tampaknya menunjukkan bahwa penduduk asli Madrid itu akan dipilih oleh Ducati tim resmi, namun klasemen berubah di bawah tekanan Marc Marquez. Akhirnya membuat tim Borgo Panigale memilih juara dunia 8 kali. Antara Minggu sore dan Senin, Noale menutup pemimpin klasemen umum saat ini, yang telah bergabung dengan mereka untuk kontrak multitahun. Namun masih harus dilihat apakah pasangannya adalah Maverick Vinales, meskipun semuanya menunjukkan iya pada awalnya. Faktanya, di Grand Prix Catalunya, Massimo Rivola, CEO merek Transalpine, mengatakan bahwa pembalap Spanyol itu telah dikonfirmasi mengenai perpanjangan kontraknya. Namun Vinales sendiri menolaknya, pertama di Montmello, dengan menyatakan bahwa dia tidak memiliki kontrak dan ya pintu terbuka, jadi kami harus menunggu sebentar. Dan kemudian, di Mugello, di mana dia bahkan lebih belak-belakan mengenai situasi kontraknya, kami belum menyelesaikan apapun secara praktis. Saya pikir mereka memiliki kesempatan untuk menutup saya setelah Qatar, tetapi mereka ingin menunggu. Dan sekarang saya harus berpikir hati-hati tentang apa yang ingin saya lakukan. Pria asal Rosis itu tidak menyembunyikan bahwa ia sangat berterima kasih kepada Aprilia dan hal ini akan membebani keputusannya. Namun ia ingin mengukur langkahnya dengan hati-hati untuk menemukan opsi yang memungkinkannya melakukan segalanya. Sementara itu, tim Italia masih berusaha mencapai kesepakatan dengannya, seperti komentar Rivola akhir pekan ini di Aprilia All Stars, perayaan tahunan tradisional merek tersebut, yang berlangsung di sirkuit Misano.
Andrea Iannone yang kini mengaspal di ajang World Superbike alias WSBK dipandang pantas mendapatkan kesempatan kembali ke MotoGP. Usai menjalani masa hukuman selama 4 tahun karena kasus doping saat di MotoGP, Andrea Iannone mulai menggeliatkan lagi karir balapnya. Rider asal Italia tersebut sebelumnya benar-benar dilarang terlibat dalam aktivitas balap apapun usai gelaran MotoGP Malaysia 2019. Banding yang dilakukan setengah hati membuat Iannone kian berada dalam situasi yang sulit, di mana masa hukumannya ditambah menjadi 4 tahun. Tak ayal, dia pun menerima banyak sekali kerugian, salah satunya kontrak bersama Aprilia harus dihentikan karena adanya hukuman ini. Masa-masa itu akhirnya terlewat di mana pada musim ini Iannone mendapatkan kesempatan untuk turun ke lintasan lagi. Tim dari WSBK Go 11 Ducati bersedia menampung Iannone yang tampil kompetitif hingga merampungkan seri ketiga musim ini. Iannone bertengger di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan meraih total 64 poin, jumlah yang sama dengan Andrea Locatelli, Yamaha. Manajer tim Go 11 Ducati, Denis Sacchetti, merasa puas dengan kinerja yang ditunjukkan Iannone sejauh ini. Baginya, Iannone merupakan salah satu pembalap top yang berbakat dengan kemampuannya yang belum habis. Saya pikir dia adalah pembalap top, ucap Denis Sacchetti. Rider berusia 34 tahun tersebut berpeluang besar untuk tetap bertahan di WSBK atau bahkan kembali memanaskan persaingan MotoGP. Iannone benar-benar bertalenta dan saya pikir dia pantas untuk bertahan di WSBK dengan paket motor resmi dan pantas juga di MotoGP, ucap Sacchetti. Saya pikir dia bisa juga memiliki opsi di MotoGP. Saya pikir saat ini dia harus memutuskan apa yang dia inginkan untuk karirnya. Ada opsi untuk bertahan di tim, kontrak semusim dengan opsi untuk tahun kedua, imbuhnya. Iannone sendiri baru memutuskan masa depannya usai menjalani seri WSBK Emilia-Romagna di sirkuit Misano, Italia. Setiap hari, kami memiliki sesuatu yang baru karena setiap hari berubah, ucap Iannone menjelaskan. Sementara itu, pembalap LCR Honda, Johann Zarco, kembali mengungkapkan keluh kesahnya setelah berakhirnya seri balap ke-7 MotoGP Italia 2024. Lagi-lagi para pembalap Honda cuma bisa mengekor rival-rival mereka dengan berada di urutan paling belakang. Hanya 2 dari 4 pembalap Honda yang berhasil menyelesaikan lomba pada balapan MotoGP Italia 2024 di sirkuit Mugello, Toscana, Italia, Minggu, 2 Juni 2024. Mereka adalah Johann Zarco, LCR Honda, dan Luca Marini, Repsol Honda, yang secara berurutan finish di posisi ke-19 dan 20. Itu pun, Zarco dan Marini hanya finish lebih baik daripada satu orang dan bukan pembalap reguler tetapi penguji yaitu Lorenzo Savadori dari Aprilia. Dengan demikian, harapan untuk bisa bersaing dalam posisi 10 besar masih sangat jauh untuk diraih bagi para pembalap motor Honda RC213V.